Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di waktu saya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kisi soal ujian akhir semester 2021 dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, jurusan Sistem Informasi mahasiswa pagi. Ya. Jadi sebelum masuk kepada kisi, saya ada sedikit pengantar, sedikit terus ya. Saya ambil ballpoint. Poin pertama, sifat ujian adalah pilihan berganda atau pernyataan salah atau tidak ya. Jika pernyataan itu dianggap benar, maka kalian akan memilih true. Jika pernyataan itu salah, maka kalian akan memilih false. Berikutnya, waktu pengerjaannya adalah 90 menit. Ini sudah ketentuan dari pihak yayasan. Jumlah soal adalah 15 dari 33 poin, 33 kisi soal yang akan ditampilkan pada slide ini. Jadi pasti keluar yang 15. Pada kisi ini hanya saya melampirkan pertanyaan tanpa ada jawaban atau option jawabannya ya. Kalau misalnya saya lampirkan juga option jawabannya itu bukan disebut dengan kisi soal. Tapi setidaknya dengan jawaban kalian sudah mempunyai patokan arah belajar kalian kemana gitu. Kemudian untuk UAS waktunya adalah on time sesuai jadwal. Tidak ada rentang waktu 7 hari pengerjaannya. Berbeda dengan absen. Saat saya post di hari Senin berarti kalian bisa absensi di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Tapi untuk UAS ini waktunya adalah on time. Misalnya saya akan post di hari Senin jam 8.00, maka ketika jam 9:31 itu secara otomatis program Edmodo akan terkunci. Mahasiswa hanya bisa melihat tanpa melakukan submit ya. Jadi tidak akan bisa melakukan untuk next day ya, misalnya melakukan UAS di hari Selasa, Rabu ya. Jadi persiapkanlah diri kalian, silakan dibuat waktu, maksudnya waktu khusus untuk 2 minggu ujian atau 1 minggu ujian. Kemudian mahasiswa dengan kehadiran 75% adalah mahasiswa yang dapat nilai UAS, sedangkan kehadiran di bawah itu maka UAS-nya 0 walaupun mahasiswa tersebut mengerjakan UAS. Ini saya rasa jelas ya, saya sudah pernah utarakan. Saya next langsung kepada kisi soal. Kalau cara bacanya di sini menunjukkan materi atau pertemuan yang, sebentar saya hapus dulu. Jadi cara bacanya di sini adalah judul pertemuan dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Saya mulai dari pertemuan ketiga, yaitu jadi pertemuan ke-1 yaitu introduction, kemudian ada pertemuan kedua tentang pengantar, langsung saya masuk ke pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga yaitu dasar keamanan. Ada 4 poin di sana. Manakah di bawah ini yang bukan pesan rahasia atau message secret message ya. Nanti saya akan tampilkan di beberapa option. Jadi manakah yang paling tepat disebut dengan pesan rahasia. Kemudian nomor 2, manakah di bawah ini pengertian dari plain text, hypertext yang paling benar? Bisa jadi plain text-nya benar, tapi hypertext-nya salah, atau kebalikannya, untuk plain text-nya benar, kemudian hypertext-nya salah, bisa jadi kayak gitu ya, bolak-balik. Jadi baca baik-baik option jawabannya. Di nomor 3, ada 4 aspek fundamental dari sistem kriptografi. Salah satunya adalah, pilih nanti, lihat di optionnya. Kemudian nomor 4, di bawah ini adalah contoh penggunaan enkripsi dan dekripsi, kecuali mana. Gitu ya. Kemudian lanjut ke pertemuan evaluasi keamanan sistem informasi bagian 1. Ya. Ada 4 juga saya masukkan. Nomor 5, di bawah ini adalah kriteria dalam masalah keamanan yang harus diperhatikan, kecuali yang mana. Kemudian manakah di bawah ini yang bukan contoh kontrol dalam mengamankan sistem informasi? Nomor 7, salah satu dalam mengamankan informasi adalah kontrol terhadap bencana alam. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk di dalam rencana pemulihan atau recovery planning ya. Jadi baca baik-baik. Jadi pemulihan ini yang saya masukkan pada kontrol terhadap bencana alam. Bisa saja saya menampilkan pemulihan terhadap kontrol application atau human error. Jadi ini harus saling nyambung ya. Pemulihan terhadap kontrol bencana alam. Di nomor 8, manakah di bawah ini yang bukan contoh automated tool di dalam menguji keamanan sistem? Jadi saya akan menampilkan beberapa nama software yang mana yang bukan ya, yang bukan di sini. Kemudian ada evaluasi keamanan bagian 2. Nomor 9, mengapa pentingnya evaluasi berkala dalam keamanan sistem informasi?
Nomor 10, di mana saja kita dapat menemukan sumber lubang keamanan. Nomor 11, mengapa kesalahan dalam konfigurasi menjadi salah satu sumber lubang keamanan. Nomor 12, manakah di bawah ini yang bukan contoh etika penggunaan tool dalam evaluasi keamanan sistem informasi. Dan terakhir, manakah di bawah ini yang bukan salah satu dari metodologi dan teknik evaluasi keamanan atau checklist. Saya rasa ini nggak ada yang aneh-aneh ya. Saya next lagi, mengamankan sistem informasi mata kuliahnya, materinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang akan keluar. Bukannya akan keluar, salah satu yang akan keluar ya. Nomor 14, pada umumnya pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu apa? Nomor 15, salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access point. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi pernyataannya untuk pengamanan itu ada authentic dan access point. Nah, baca baik-baik apakah ini benar ya. Baca baik-baik ya, ini bisa jadi menjebak. Kemudian di nomor 16, manakah di bawah ini pengertian berkas log yang paling tepat ya. 17, berikut ini adalah daftar hal-hal yang sebaiknya digunakan, yang tidak digunakan sebagai password kecuali yang mana. Di nomor 18, untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, salah satunya adalah pemasangan firewall. Manakah di bawah ini yang bukan? Jadi nanti mungkin ada misalnya 4 option, 3-nya pasti benar, 1-nya pasti salah. Nah, kalian mencari yang salah. Manakah di bawah ini yang bukan pengertian dari firewall? Kemudian di 19, manakah di bawah ini contoh dari intruder detection system atau IDS? Baca lagi, pada mengamankan sistem informasi ya, IDS. Kemudian 20, salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi dekripsi. Dekripsi, ingat ya. Apakah benar pernyataan tersebut? Baca lagi. Kemudian saya masuk tentang materi keamanan email. Ada 2 aja mungkin. Manakah di bawah ini yang bukan contoh ancaman yang ditimbulkan oleh email? 22, blacklist merupakan database yang berisi alamat internet, nama domain maupun access point. Nah, nama domain dan access point yang digunakan oleh spammer. Apakah benar pernyataan tersebut? Ya, pikir sendiri. Kemudian nomor 22. Nomor 23 itu masuk ke materi World Wide Web atau WWW ya. Mengapa WWW atau Web 1 merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet? 24, mengapa server WWW menjadi permasalahan bagi seorang administrator? 25, manakah di bawah ini yang bukan salah satu dari pengamanan WWW? Masuk kepada keamanan wireless. 26, manakah di bawah ini yang bukan contoh menggunakan sistem ad hoc ya? Apakah sistem ad hoc itu yang saling peer-to-peer, kemudian cross ya, ataukah ya belajar sendiri ya? Nanti saya akan tampilkan bentuk dalam bentuk gambar ya. Jadi manakah yang bukan contoh penggunaan ad hoc ya. Nomor 27, kenapa pada lapisan MAC terdapat kelemahan? Itu gampang ya, baca sendiri, nggak ada yang aneh-aneh soalnya. Kemudian 28, MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang terhubung ke dalam jaringan. Apakah benar pernyataan tersebut? Baca lagi. Kemudian pada security exploit ada 2 ya. Manakah di bawah ini yang bukan contoh akibat dari DOS attack atau denial of service? Nomor 30, manakah di bawah ini yang bukan bukan contoh ya, ini ada kurang nih ya. Manakah di bawah ini yang bukan contoh security exploit? Baca lagi nanti. Kemudian masuk kepada cyber law atau di bawah 31, di bawah ini adalah contoh ruang lingkup dari cyber law, kecuali mana? Apakah misalnya cracker, ataukah hak cipta, ataukah termasuk misalnya apa ya biasanya? Situs porno, terserah ya. Nanti saya akan tampilkan. Kemudian pilih di bawah ini contoh ruang lingkup yang salah. Ingat di sini ada kata-kata kecuali. Kemudian 32, manakah di bawah ini yang bukan contoh dari cybercrime? Ya,
misalnya cracker, hacker kayak gitu ya, atau misalnya virus. Kemudian 33, manakah di bawah ini perbedaan? Nah, ini ya. Manakah di bawah ini perbedaan hacker dan cracker yang paling benar? Oke, jadi ada 33 poin di dalam quiz soal, sudah saya paparkan, silakan pelajari. Saya akan mengingatkan kembali, waktu mengerjakan adalah 90 menit dan untuk posnya atau pengerjaannya itu secara on time ya, tidak ada jeda waktu atau rentang waktu 7 hari. Jadi benar-benar kalian siapkan diri kalian untuk siapkan diri dan waktu khusus untuk UAS ini. Oke, sekian saja hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.